Halo, saya Dr. Gigi Andrian. Saya dokter gigi di Klinik Q Jalan Tentara Pelajar Bogor. Hari ini saya akan membagi tips bagaimana cara menjaga kesegaran dan kebersihan selama bulan puasa. Untuk tips yang pertama, yaitu banyak minum air putih. Kenapa sih kita harus banyak minum air putih? Karena air putih dapat meningkatkan kelancaran produksi air liur dalam mulut kita. Nah, produksi air liur yang meningkat itu dapat menjaga kebersihan mulut kita. Tips yang kedua yaitu minum teh hijau. Kenapa sih kita harus minum teh hijau? Minum teh hijau itu memiliki zat di dalamnya polifenol. Polifenol ini berfungsi sebagai zat pembersih saluran pernafasan. Jadi dia itu dapat menyeimbangkan bakteri di dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita, terutama pencernaan atas. Dan ini juga baik untuk yang perokok karena dia dapat menjaga kestabilan bakteri di dalam saluran pencernaan bagian atas ataupun saluran pernapasan bagian atas. Untuk poin yang ketiga yaitu cek ke dokter gigi kepercayaan Anda. Kenapa sih kita harus cek? Karena dokter gigi akan bisa mencek apakah ada plak dan karang gigi atau sisa-sisa akar gigi atau ada gigi yang berlubang. Nah, poin-poin yang barusan saya sebutkan itu dapat menyebabkan bau mulut dan mengurangi kesegaran dalam mulut kita. Nah, baiknya sih sebelum bulan puasa kita sudah mencek semua kondisi mulut kita. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke bulan puasa ya sebenarnya untuk fatwa MUI sudah membolehkan untuk melakukan perawatan gigi dasar seperti tersebut. Tapi ya untuk yang memiliki kepercayaan untuk tidak melakukannya pada saat puasa bisa setelah buka puasa. Untuk poin yang keempat, home care. Home care-nya tuh apa sih? Yaitu sikat gigi sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur ini yang paling penting. Kenapa sih? Karena pada saat kita mau tidur, produksi air liur dalam mulut kita menurun. Nah, seperti poin yang pertama tadi saya sudah sebutkan, begitu produksi air liur menurun, maka istilahnya tingkat adanya bakteri itu akan meningkat. Seperti itu. Jadi jangan lupa poin penting juga ini poin keempat yaitu sikat gigi sebelum tidur. Kapan sih waktunya? Yaitu waktunya itu setelah sahur. Kan biasanya kita tidur lagi tuh. Setelah sahur kita sikat gigi. Terus kapan lagi? Yang kedua yaitu sebelum tidur. Pada saat misalnya habis selesai tarawih, itu pada saat mau tidur malam jangan lupa sikat gigi juga. Terus ada pertanyaan lagi, Dok, kalau misalnya pas lagi mandi bagaimana? Ya boleh itu ditambahkan. Gitu. Untuk poin yang kelima, ini mendukung poin keempat yang telah saya sebutkan, yaitu penggunaan dental floss dan penggunaan tongue blade. Apa sih itu? Dental floss itu benang gigi, itu untuk menghilangkan makanan-makanan sisa dalam mulut kita, misalnya setelah makan. Jadi setelah sikat gigi yang tadi sudah kita lakukan, kita dental floss. Lalu ditutup dengan apa? Tongue blade. Tongue blade itu fungsinya apa? Untuk menggosok lidah kita. Banyak jenis tongue blade, ada yang bentuknya seperti cekungan begitu, tongue blade. Ada yang kalau misalnya tidak bisa sementara bisa pakai sikat juga lidahnya. Seperti itu. Untuk poin yang keenam, mendukung poin keempat dan kelima yaitu menggunakan mouthwash. Penggunaan mouthwash ini saya tidak sarankan terus-menerus ya, karena dia dapat mengganggu dan membuat keseimbangan flora normal mulut itu terganggu. Jadi baiknya untuk penggunaan mouthwash ini bisa sekitar seminggu 3 kali gitu. Ditutup setelah sikat gigi, lalu penggunaan dental floss, lalu penggunaan tongue blade bisa ditutup dengan penggunaan mouthwash. Tapi ingat, penggunaan mouthwash ini harus digunakan benar-benar waktunya. Jangan langsung masuk lalu dibuang. Masukkan ke dalam mulut, kumur-kumur selama 1 menit, lalu dibuang. Ya. Jadi penggunaan mouthwash ini juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan selalu tiap hari, selalu tiap sikat gigi penggunaan mouthwash. Lebih baik dibatasi penggunaannya bisa sekitar 3 kali dalam seminggu. Untuk poin ketujuh, ini poin yang harus sebenarnya kita lakukan, yaitu berolahraga. Berolahraga ini dapat memicu peningkatan air liur dan peningkatan daya tahan tubuh kita. Pada saat peningkatan air liur meningkat dan daya tahan tubuh kita membaik, maka dengan otomatis
bau mulut pun akan berkurang. Poin ke-8, ini poin yang cukup penting di bulan puasa ini, yaitu jangan makan makanan yang mengandung aroma yang tajam. Apa sih contohnya? Banyak makanan yang beraroma tajam di Indonesia ini. Ya, saya sebutkan contohnya jengkol, durian, nangka, petai, banyak sekali. Terasi. Nah, kalau bisa kita benar-benar batasi makanan-makanan yang mengandung aroma tajam. Itu sangat amat membantu membuat mulut kita segar sepanjang hari selama bulan puasa. Untuk poin yang ke-9, jangan makan makanan yang lengket. Contohnya apa sih? Banyak makanan yang lengket, dodol, coklat, permen. Sebenarnya tricky juga. Ada kurma, itu termasuk makanan lengket. Jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Setidaknya itu sebagai peningkatan gula pada saat kita berbuka puasa. Jangan setelah tarawih kita masih ngemil untuk makan makanan tersebut. Ya, jadi hindari juga, atau tidak bisa dihindari, batasi untuk makan makanan yang lengket. Poin ke-10, ini poin yang cukup sering dilakukan, yaitu jangan keseringan tidur. Kenapa sih jangan keseringan tidur? Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, pada saat tidur kita akan kehilangan kadar air liur atau penurunan kadar air liur. Nah, pada saat penurunan kadar air liur tersebut, mulut akan jadi kering. Pada saat mulut kering, otomatis mulut akan bau. Jangan terlalu sering tidur, utamakan beribadah di bulan puasa ini. Tidur secukupnya saja, karena tidur yang cukup justru akan memberikan kesehatan yang baik. Ya, sekian tips-tips yang bisa saya berikan. Semoga tips ini dapat membantu menjaga kesegaran dan kebersihan mulut Anda setiap hari. Saya doakan semoga puasa di bulan suci ini lancar. Dan satu tips yang harus benar-benar diikuti yaitu selalu gunakan masker di tempat-tempat umum, di tempat kerumunan, dan social distancing. Sekian dari saya Dr. Gigi Andrian, Dr. Gigi dari Kliniki Jalan Tentara Pelajar nomor 20G Bogor. Apabila ingin berkonsultasi, bisa datang langsung ke Kliniki. Ataupun apabila sudah memiliki dokter-dokter terpercaya, kunjungi Dr. Gigi terpercaya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.